Hao. Halo semuanya, mengingat hubungan internasional yang semakin berkembang pesat, kemampuan berbahasa Inggris tidak lagi cukup untuk menjadi fondasi kita. Kita perlu selalu menambah skill kita, terutama dalam berbahasa. Salah satu bahasa yang penting dan kerap digunakan pada zaman ini adalah bahasa Mandarin. Oleh karena itu, hari ini kita akan belajar dasar-dasar bahasa Mandarin. Jangan khawatir kalau belum pernah belajar sebelumnya, karena kita akan mulai dari yang paling dasar dengan Mandarin Made Easy. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Claudia Hana Aurelia Mamahit, dengan NIM 28025405666 dengan jurusan Computer Science. Dan saya Kalista Patricia Jojo dengan NIM 28025397791 dengan jurusan Computer Science. Dan saya Iris Syai dengan NIM 28025399980 dari jurusan Computer Science. Bahasa Mandarin ditulis dengan huruf khusus yang disebut Hanse. Untuk membaca Hanse, kita pakai pinyin. Pinyin menuliskan bunyi Mandarin dengan huruf Latin, sehingga kita bisa tahu cara melafalkan sebuah Hanse. Pinyin terdiri dari huruf konsonan dan juga huruf vokal. Huruf konsonan ada 23, yaitu ada po, fo, mo, fo, te, ne, le, ke, he, ci, si, ch, se, i, dan mu. Dan kemudian untuk huruf vokal, sama seperti di bahasa Indonesia ada 5, yaitu 5 pertama ada A, O, E, I, dan U. Dan kemudian ada yang mungkin kita belum familiar, yaitu U dengan titik 2 di atasnya, dengan cara baca U. Nah, next. Dan selanjutnya di bahasa Mandarin juga memiliki nada. Nah, untuk nada, ada 4 nada utama. Nada ini sangat penting karena kita bisa mengubah arti kata. Jadi selain menghafal kata, kita juga harus melatih nadanya. Dan sebenarnya nada dalam bahasa Mandarin itu memiliki 5 nada. Tapi nada terakhir itu adalah nada netral. Mungkin langsung saja. Untuk nada pertama ada ma, yaitu datar. Nada kedua ada ma, naik. Kemudian ada ma, nada ketiga. Dan juga nada keempat ada ma. Oke. Sekarang kita akan masuk ke tata bahasa dasar Mandarin. Ya. Kalimat Mandarin biasanya cukup sederhana. Kalau dasarnya adalah subjek, predikat, dan juga objek. Contohnya seperti wo aini, yaitu artinya saya cinta kamu, di mana wo itu sebagai subjek, ai itu sebagai predikat, dan juga ni itu sebagai objek. Kemudian, kalimat negatif menggunakan kata pu, jadi predikat atau adjektiva setelah subjek. Contohnya seperti ta pu she lao she, yang artinya dia bukan guru. Jadi ta itu subjek, busha itu predikat, dan juga lausha sebagai objek. Dalam bahasa Mandarin ada kata tanya yang sering dipakai. Itu 5W 1H. Yang pertama ada shema, yaitu what. Shema sheho, itu kapan atau when. Shay itu who. Nar itu where. Wei shema, why. Dan juga cema itu how. Nah, dalam bahasa Mandarin juga, kalau menyebut jumlah dan juga benda, kita perlu menambahkan kata bantu. Kata bantu yang paling umum adalah ke. Digunakan untuk benda-benda yang tidak memiliki kata bantu khusus. Nah, contohnya seperti san ke ren, itu 3 orang artinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kosakata. Yang pertama di sini adalah kosakata angka dalam bahasa Mandarin. I 1, er 2, san 3, se 4, u 5, liu 6, ci 7, pa 8, jiu 9, dan shu 10. Selanjutnya adalah kosakata untuk warna. Yanse. Yang pertama di sini ada hongse, warna merah, liuse, warna hijau, guise, warna abu-abu, paise, warna putih, lanse, warna biru, fenhongse, warna pink, heise, warna hitam, hese, warna coklat, jise, warna ungu, huangse, warna kuning, chengse, warna oranye, dan yang terakhir, jinse, emas. Selanjutnya adalah kosakata untuk keluarga.
家人. Nah, ini adalah keluarga inti atau 核心家庭. Yang pertama ada papa, ayah, mama, ibu, keke, kakak laki-laki, jie, kakak perempuan, titi, adik laki-laki, mei, adik perempuan, yeye, kakek, dan nai, nenek. Selanjutnya adalah kosakata untuk makanan. Shou. Yang pertama di sini ada shu cai, sayur. Kemudian mi fan, nasi. Kemudian ada jiao zi, pangsit. Mian tiao, mie. Jitan, telur. Mian pao, roti. Tan gao, kue. Dan shui guo, buah. Selanjutnya kita akan masuk ke percakapan sehari-hari. Kamu memilih beberapa frasa dan topik percakapan yang kerap digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dengan topik pertama yaitu salam. Biasanya saat bertemu dengan seseorang kita akan mengucapkan ni hao yang artinya adalah halo. Lalu saat berpisah kita akan mengucapkan zaijian yang artinya sampai jumpa. Lalu untuk menyampaikan salam dalam waktu-waktu spesifik dalam sehari, kita bisa menggunakan beberapa frasa berikut seperti 早上好 yang artinya selamat pagi, 中午好 yang artinya selamat siang, 下午好 yang artinya selamat sore, lalu 晚上好 yang artinya selamat malam. Lalu kita masuk ke topik berikutnya yaitu perkenalan. Saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang dan ingin memperkenalkan nama, asal, umur, profesi, hobi, dan penutupannya, berikut beberapa frasa yang bisa kita gunakan. Misalnya, 我叫 Kalista, yang artinya nama saya Kalista. Ciao ini bisa diartikan sebagai panggilan. Misalnya, ciao, ciao wo Kalista, panggil saya Kalista. Begitu. Lalu, untuk asal bisa menyampaikan dengan 我是印尼人, yang artinya saya orang Indonesia.印尼人ini dapat digantikan dengan berbagai variasi lainnya, sesuai dengan asal dari orang tersebut. Misalnya Chungguoren atau Meiguoren, yang artinya orang Tiongkok atau orang Amerika. Lalu, untuk menyatakan umur, kita dapat gunakan 我今年19岁. Saya tahun ini berumur 19 tahun. Dan umurnya bisa diganti sesuai dengan umur orang tersebut. 我在上学. Saya sedang sekolah. Atau ingin menyatakan profesi sudah bekerja. 我在工作. Saya sedang bekerja. Lalu untuk menyatakan hobi, kita menggunakan kosakata 喜欢, yang artinya suka. Jadi ketika kita gunakan 喜欢 dengan aktivitas yang kita suka, itu menyatakan suatu hobi. 我喜欢听音乐. Saya suka mendengarkan musik. Lalu ketika sudah selesai perkenalan, kita akan mengucapkan 很高兴认识你, yang artinya senang berkenalan dengan Anda. Lalu kita masuk ke topik berikutnya, yaitu menanyakan arah. Untuk menanyakan arah ini sangat sederhana. Kita hanya perlu menambahkan lokasi sebelum kata 怎么走. 怎么走 ini untuk menanyakan cara untuk sampai ke lokasi tersebut. Langsung saja kita masuk ke contoh. 新闻, 医院, 怎么走. Permisi, bagaimana cara ke rumah sakit? Lalu akan dibalas dengan arahannya. Dalam kasus ini contohnya, 向前走, 然后左转. Jalan lurus ke depan, lalu belok kiri. 好的，谢谢. Baik, terima kasih. 不客气. Sama-sama. Lalu yang terakhir, topik transaksi saat kita ingin membeli suatu barang. Nah, kita langsung saja masuk ke contoh. 你好，老板，我要买苹果. Halo bos, saya ingin membeli apel. 你好，你要多少个? Halo, kamu ingin beli berapa? 我要5个. 多少钱? Saya ingin beli 5 buah. Berapa harganya? 10块钱. 10 yen. Nah, kuai ini adalah bisa diartikan sama setara dengan yen. Di mana kuai itu lebih digunakan dalam bahasa sehari-hari, sedangkan yen itu lebih digunakan untuk bahasa resmi. 好的，给你，谢谢. Baiklah, berikan uangnya kepada kamu. Terima kasih. 不客气, sama-sama. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun materi hari ini.
Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. 谢谢大家，再见。